Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nilam Pramestia dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni artikel ilmiah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nanang Syaifur Rahman selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang telah membantu saya dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang keenam ada penutup. Poin pertama yakni abstrak. Nah, judul dari artikel ilmiah ini ialah analisis penyebab kerusakan tanaman mangrove di Kabupaten Tuban. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini ialah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai, terkait dengan sebab, akibat, serta upaya ketika terjadi kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pantai. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini ialah metode penelitian kualitatif dan deskriptif, di mana tidak digunakan metode penelitian secara perhitungan ataupun statistika, melainkan dengan mencari jurnal-jurnal atau sumber-sumber lain. Nah, untuk metode pengumpulan data yang dilakukan ialah metode studi pustaka atau mencari referensi dari jurnal ataupun sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian saya. Poin kedua yakni pendahuluan. Tumbuhan mangrove merupakan salah satu jenis tumbuhan yang hidup di daerah muara sungai dan juga teluk. Hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya, baik bagi manusia maupun ekosistem perairan tersebut. Nah, secara fisik, mangrove dapat dimanfaatkan sebagai penjaga erosi dan abrasi pantai, kemudian penjaga intrusi air laut ke daratan, dan masih banyak lagi. Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berada di Pantura atau pantai utara. Nah, Kabupaten Tuban itu sendiri memiliki potensi hutan mangrove dengan luas 119,98 hektar yang terletak di beberapa kecamatan kawasan pantai. Poin ketiga ialah tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian tanaman mangrove. Menurut Soekarjo, hutan mangrove merupakan sekelompok tumbuhan yang terdiri atas berbagai macam jenis tumbuhan dari famili yang berbeda, namun memiliki persamaan daya adaptasi morfologi dan fisiologi yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, kata mangrove itu sendiri berasal dari perpaduan bahasa Portugis, yakni mangue, dan bahasa Inggris, yakni grove, di mana dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan dan kata mangal dipergunakan untuk komunitas hutan yang terdiri atas banyak individu jenis mangrove. Untuk selanjutnya, tanaman mangrove di Kabupaten Tuban. Tuban merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur Pantura atau pantai utara, Pulau Jawa. Luas hutan mangrove di Kabupaten Tuban sekitar 119,98 hektar yang terletak di beberapa kecamatan kawasan pesisir pantai Tuban, yakni Kecamatan Palang, Kecamatan Jenuh, Kecamatan Tambak Boyo, dan Kecamatan Banjar. Selain itu, di Tuban itu sendiri memiliki konservasi hutan mangrove yang terletak di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, yang biasa dikenal dengan sebutan Mangrove Center Desa Jenuh. Untuk selanjutnya yakni metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ilmiah ini ialah metode penelitian kualitatif dan deskriptif, di mana penelitian ini tidak diteliti dengan prosedur-prosedur statistik maupun perhitungan yang lain, melainkan dengan literasi-literasi atau mencari data dari beberapa jurnal dan lain sebagainya. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode studi dokumen, di mana dalam prosesnya penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data dari sumber tertentu. Sumber-sumber yang digunakan ialah buku online, jurnal online, skripsi, dan lain sebagainya. Data-data yang dicari ialah dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau dari literatur-literatur yang mendukung pokok bahasan dari penelitian ini. Poin selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait dengan penyebab kerusakan tanaman mangrove di kawasan pesisir pantai Kabupaten Tuban. Nah, menurut Suprapti dan Ahmad,
Tanaman mangrove yang telah ditanam di kawasan tersebut oleh Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Tuban memiliki banyak kerusakan karena tidak mampu menahan gelombang air laut. Selain itu, karena kurangnya perawatan. Nah, faktor lain yang menyebabkan kerusakan tanaman mangrove ialah aktivitas warga itu sendiri. Nah, aktivitas warga pesisir pantai yang banyak ditemui ialah kegiatan pembudidayaan ikan atau udang, khususnya tambak. Selanjutnya, menurut Suwarsi, faktor penyebab kerusakan hutan mangrove terbesar di Kabupaten Tuban ialah disebabkan oleh aktivitas penduduk pesisir pantai tersebut. Penambahan jumlah penduduk di kawasan pesisir pantai menyebabkan tekanan terhadap ekosistem mangrove yang ada. Nah, dilansir dari Berita Harian, tercatat sekitar 105 hektar lahan konservasi tanaman mangrove di sepanjang Kabupaten Tuban rusak akibat abrasi laut. Dari sumber-sumber yang telah didapatkan, dapat dikatakan bahwasanya penyebab dari kerusakan tanaman mangrove di Kabupaten Tuban ialah dari faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam itu sendiri ialah abrasi, dan faktor manusia itu aktivitas manusia yang dapat mengganggu ekosistem tanaman mangrove itu sendiri. Yang kedua, ada akibat dari kerusakan tanaman mangrove di Kabupaten Tuban. Menurut Suprapti dan Ahmad, kerusakan hutan mangrove sangat berdampak bagi lingkungan sekitarnya, terutama bagi warga. Akibat dari kerusakan tersebut, pengusaha tambak yang berada di pinggir pantai banyak yang gulung tikar, sebab abrasi pantai yang kian tahun kian besar. Akibat tambak-tambak mereka tergerus oleh gelombang air laut yang sudah tidak ada penangkal sama sekali. Bibir pantai telah terkikis hingga daratan pinggir pantai sepanjang sekitar 50 meter dan menghancurkan ratusan hektar lahan tambak. Hal ini terjadi karena pohon bakau yang berfungsi sebagai penahan arus air laut hilang karena penebangan liar. Yang ketiga, yakni upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ekosistem mangrove di Kabupaten Tuban. Menurut Suwarsi, ekosistem mangrove yang telah rusak dapat dipulihkan dengan cara restorasi atau rehabilitasi. Nah, restorasi ini dipahami sebagai usaha mengembalikan kondisi lingkungan kepada kondisi semula secara alami. Dalam proses restorasi ini, campur tangan manusia diusahakan sekecil mungkin, terutama dalam memaksakan keinginan untuk menumbuhkan jenis mangrove tertentu menurut yang dipahami atau diinginkan oleh manusia tersebut. Nah, dengan demikian, usaha restorasi seharusnya mengandung makna memberi peluang kepada alam untuk mengatur atau memulihkan dirinya sendiri. Manusia sebagai pelaku mencoba membuka jalan dan peluang serta mempercepat proses pemulihan tertentu, karena dalam beberapa kondisi, kegiatan restorasi secara fisik akan lebih murah dibanding dengan usaha penanaman mangrove secara langsung. Poin selanjutnya yakni penutup. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya penyebab dari kerusakan tanaman mangrove di Kabupaten Tuban ialah yang pertama akibat aktivitas manusia di kawasan itu sendiri, dan yang kedua dikarenakan oleh faktor alam. Nah, aktivitas warga yang sering ditemui ialah diantaranya kegiatan pembudidayaan ikan atau udang, khususnya tambak. Sedangkan faktor alam yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove itu sendiri ialah abrasi pantai. Menjaga ekosistem mangrove sangat penting untuk dilakukan, karena tanaman mangrove itu sendiri memiliki banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya, terutama bagi penduduk pantai. Dan apabila terjadi kerusakan dari tanaman mangrove itu sendiri, akan menyebabkan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai, terkait dengan penyebab, akibat, serta upaya yang harus dilakukan ketika terjadi kerusakan. Selain itu, dapat menyadarkan masyarakat terkait pentingnya menjaga ekosistem mangrove itu sendiri, karena jikalau terjadi kerusakan maka akan berdampak pada dirinya. Untuk peneliti selanjutnya, dalam meneliti terkait dengan ekosistem mangrove diharapkan dapat mencari sumber yang lebih, tidak hanya melalui media online tetapi juga melalui media offline. Untuk memperjelas penelitian, peneliti juga dapat berdiskusi langsung dengan orang atau komunitas yang paham di bidangnya agar data-data yang didapatkan juga lebih relevan. Mungkin cukup ini yang dapat saya katakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.